Terpidana mati pemilik 1,4 ton ekstasi, Freddy Budiman, sudah dibui di Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Namun ternyata, jeruji besi tidak membuat dia jera. Freddy justru bermain narkoba lagi dan mengatur peredaran narkotika di LP Cipinang. Freddy berkali-kali tertangkap dengan kasus serupa, dengan barang bukti, sabu, dan ekstasi. Terakhir, ia tertangkap dengan barang bukti 300 gram heroin, 2,7 kg sabu, dan 450 gram bahan-bahan pembuat ekstasi. Kasus penyeludupan narkotika itu adalah kasus terbesar dalam 10 tahun terakhir di Indonesia. Palu Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pun menjatuhkan hukuman mati kepada Freddy Budiman. Belum lama ini, penyidik Mabes Polri menggeledah lapas narkotika Cipinang dan menemukan 122 lembar narkoba yang diduga merupakan jenis narkotika baru. Penyidik menyebutnya sebagai CC4 yang bentuknya menyerupai narkotika jenis LSD. Penyidik Direktorat 4 Tindak Pidana Narkoba Mabes Polri langsung mengirim sampel narkoba yang disita dari anak buah gebong narkoba Freddy Budiman ke laboratorium BNN. Dan saat ini sedang diteliti untuk mengungkap jenisnya. Meski dipenjara dan divonis hukuman mati, namun Freddy Budiman tetap berjualan narkoba dari dalam penjara. Terkesan tidak jera dengan hukuman tersebut. Bagaimana dengan sistem keamanan dalam penjara? Apakah hukuman mati harus segera dilakukan? Seperti apakah narkoba jenis baru yang dijual Freddy Budiman di penjara? Untuk membahasnya telah hadir Ketua Dewan Pembina Gerakan Anti Narkotika, Komjen Pol Purnawirawan Togar Sianipar, dan kami juga nanti akan menunggu perwakilan dari BNN. Pak Togar Sianipar, ini kalau kita melihat apa yang terjadi, ini belum lama ini. Freddy Budiman di penjara, terus dikirim ke Nusa Kambangan, tapi ternyata masih bisa mengatur peredaran narkoba antar penjara. Ini kan cerita sudah? lama sebetulnya. Cerita lama? Dari dulu itu terjadi. Dari kapan ini sebetulnya? Maka pernah dulu seorang artis atau aktor terkenal, itu sampai mengatakan begini, kalau mau cari narkotika, yang paling mudah itu justru di penjara. Kan aneh itu? Karena berbagai bukti menunjukkan adanya kerjasama antara sipir penjara, bahkan kepala penjara dengan para pengedar narkotika yang ditahan di sana. Anda punya catatan, artinya bukti mengatakan hal itu? Ada, itu kan diberitakan dong, yang di Nusa Kambangan itu kepala penjara itu kan kerjasama dengan jadi tersangka. Itu kan, itu buktinya. Jadi artinya memang bahkan pernah juga kejadian loh, membuat ekstasi itu di dalam penjara. Dan ini berkali-kali kita ungkapkan. Memang pernah suatu ketika pada zaman saya masih mimpin Badan Narkotika Nasional, itu diskusi dengan Pak Yusri Isamahendra. Beliau waktu itu jadi jadi Menteri Hukum dan HAM. Oh, itu berapa tahun yang lalu itu? Sudah lama 10 tahun yang lalu lah. Ya? Terus lalu beliau mengungkapkan memang agak sulit karena ketidaksebandingan antara pertama kapasitas daya tampung. Daya tampung penjara itu dengan jumlah para tahanan yang masih disimpan di sana. Kemudian kedua, ketidaksebandingan antara jumlah sipir penjara dengan dengan tahanan yang ada di sana. Itu kan puluhan tahun yang lalu udah cerita. Dan sampai sekarang begitu juga tetap keadaannya. Tidak ada perubahan sama sekali menurut Anda. Ini relatif tidak ada. Buktinya tetap aja. Jadi transaksi tetap bisa dikendalikan dari penjara. Apa sebab? Itu tadi kesejahteraan katanya sipir penjara yang belum bisa, kemudian lalu mesti ada sistem mutasi gitu ya, supaya jangan sampai terjadi hubungan baik antara para sipir penjara dengan para tahanan narkotika. Hubungan baik kan nggak mesti juga terus harus menolong perbuatan jahat gitu. Kan di situ ada duit. Bagaimana? Itu duit para pengedar narkotika tanpa seri loh. Ya kan? Wah, susah amat. Jadi sementara teman-teman kita di sana karena kesejahteraannya, ya memang tidak semuanya ya, harus saya catat baik ya. Tidak semuanya, tapi artinya tidak sedikit lah gitu. Bahwa yang memang uang itu masih keras sekali mempengaruhi mental mereka. Kalau tadi bicara ini ada beberapa hal, ada kapasitas penjara yang tidak memadai, jumlah sipir penjara yang juga tidak memadai juga, artinya tidak kesejahteraan cukup, dan juga kesejahteraan sipirnya. Dan itu sudah terjadi sejak lama. Nah, lalu solusinya apa Pak Togar menurut Anda? Artinya memang ya, kalau memang itu dianggap sebagai sebuah masalah, ini mesti kerjanya Bung Yasona ini. Kan mestinya ada perbaikan dong. Katakanlah misalnya harus mutasi. Tadi saya katakan hubungan ajak antara para tahanan dengan ini menjadi sesuatu yang sangat rawan. Jadi artinya kesejahteraan mereka. Kalau memang itu menjadi persoalan, ya dibuat. Dan kemudian lalu satu hal,
sampai sekarang tercatat ya, tahanan narkotika khusus lapas narkotika hanya 20 loh seluruh Indonesia loh. Di 505 kabupaten dan 34 provinsi hanya ada 20 khusus lapas khusus narkotika. Anda bisa bayangkan tuh. Padahal jumlah penyalahgunaan narkotika dari waktu ke waktu terus bertambah. Kalau kita bicara bukan penyalahgunaan penyalahgunaan narkotikanya Pak Togar, bandarnya lah kan ini kan biasanya kan kalau kita bicara soal peredarannya, bandarnya itu. Nah ini yang sudah dipenjara berapa banyak menurut catatan Granat? Bandar ya, bandar paling sekarang ini kalau saya nggak tahu ya berapa jumlah bandar karena yang saya tahu itu jumlah lapas itu kan 20 ya. Tapi kemudian di masing-masing lapas itu juga digabungkan dan ini jadi satu persoalan yang cukup rumit juga nih karena kalau digabungkan maka itu akan terjadi interaksi antara tahanan yang bukan narkotika dan tahanan narkotika. Nah, tahanan yang bukan narkotika akan belajar kan lihat, wah cari duit nggak gampang ini daripada kita merampok, menggarong, begal, mendingan ini aman di penjara pun bisa jual beli. Kan akhirnya mereka jadi bagian gitu ya. Ya itu cerita ini. Jadinya apa namanya napi yang bukan bandar narkoba bisa belajar narkoba, jual narkotika di situ. Karena memang katanya si aktor tadi yang saya katakan tadi tuh, kalau mau dapat narkotika lebih gampang mah jangan di luar katanya. Di luar bisa dicari polisi, bisa dicari-cari. Mau di penjara enak. Bisa dikendalikan. Kenapa? Bisa jadi handphone itu dipinjamkan atau kalau misalnya handphonenya dipinjamkan nanti SIM cardnya kan dibawa sama si tahanan narkotika ini dikantongin kan di dompetnya itu ya tinggal masang aja dikendalikan kan gitu. Maka dulu pernah saya sarankan jadikan semua tempat-tempat lapas itu blank spot. Jadi memang ada keluhan wah kita nggak bisa hubungan kata para pegawai itu. Bodoh amat lah gimana ceritanya tuh. Pokoknya harus ada tindakan yang drastis, yang radikal. Bagaimana caranya untuk menjadikan daerah itu betul-betul berair bersih. Nggak bisa diterima juga karena bisa pasang telepon fixed phone kan sebetulnya. Tetap aja ketika mereka mau harus berhubungan. Ya kan lebih mudah dong pakai itu kan begitu selesai hubungan dilepas lagi SIM card. Iya artinya alasan kalau memang handphone itu tidak diperbolehkan berada di kawasan penjara atau lapas. Alasan tidak bisa berhubungan itu tidak bisa dijadikan alasan karena bisa aja taruh telepon-telepon. Iya sih karena gitu memang kan kenyataannya juga kan faktanya juga memang handphone yang digunakan kan untuk berhubungan. Handphone yang digunakan bahkan bukan rahasia lagi kan kadang-kadang ada tempat khusus yang bisa disewa-sewakan untuk bisa berhubungan dengan lawan jenis misalnya gitu kan terjadi juga kan. Jadi intinya di sini adalah pengawasan juga penting. Jadi pembenahan yang sungguh-sungguh di dalam lingkungan lapas itu, ya bukan hanya menambah jumlah, tapi juga pembenahan yang sungguh-sungguh, pengawasan yang betul-betul ketat itu yang perlu dilakukan. Pengawasan yang betul-betul ketat. Ini apa yang menurut Anda harus dilakukan? Ini kan sudah terjadi. Ada indikasi bahwa sipir terlibat di sana. Terus juga Kalapas juga terlibat di sana. Ada indikasi. Ada yang terlibat lah, ada kasus. Ada kasus. Tidak semuanya sih. Tidak semua. Tapi indikasi keterlibatan petugas. Artinya kan itu juga ada di sana. Nah, lalu apa yang harus dilakukan menurut Anda? Ini kan kejadian yang berulang kali terjadi dengan tokoh yang berbeda, dengan orang yang berbeda, tapi terus terjadi. Apa yang harus harus dilakukan menurut Kalau saya bilang sih pemilihan para sipir penjara ya betul-betul harus secara selektif, pendidikan mereka juga betul-betul dilakukan. Ada akademi pada level akademi pendidikan para pejabat penjara di daerah itu di Jakarta Selatan ini yang sebenarnya di situ pun juga harus dibekali mereka yang sungguh-sungguh bahwa tanggung jawab mereka itu mau memanusiakan manusia. Kalau filosofinya begitu. Ya kalau soal pembekalan itu kan sudah dilakukan sebetulnya, seleksi juga dilakukan. Artinya mungkin dalam proses proses ketika mereka sudah di dalam itu, mungkin orang-orang yang tadinya bersih bisa jadi tidak bersih juga, seperti itu mungkin Pak Togar. Tindakan yang lebih keras saya kira ya, hukuman yang lebih keras. Itu tadi di samping tadi, jangan dulu. Kita bicara dulu tentang keluhannya yang dulu saya katakan itu. Jumlah sipir penjara yang tidak sebanding. Daya tampung penjara yang tidak sebanding. Ini juga harus dibenahi. Maka saya bilang tadi, lapas-lapas ini bukan hanya lapas khusus narkotika. Lapas-lapas ini juga sekaligus difungsikan sebagai, kan bisa dibagi tuh. Lapas umum bisa dibagi, dipecah.
Jadi tak usah bicara lagi lapas khusus narkotika. Lapas itu dibagi dua, khusus narkotika khusus, terus lapas yang untuk narapidana umum juga khusus. Jadi pisahkan mereka itu bisa. Pak Togar, itu kita bicara soal bagaimana solusinya. Nah, kalau orang ingin tahu sebetulnya ini modusnya seperti apa sih? Mereka bisa memasak di dalam penjara, terus juga bisa mengedarkan, bahkan antar penjara mereka bisa saling berhubungan, bahkan di luar dengan orang-orang sipil yang berada di luar juga mereka bisa melakukan koordinasi semacam itu. Nah, ini modusnya seperti Jadi pengawasan ke dalam saya kira ya, ketika ada orang yang mau besuk, itu kan pengawasan terhadap orang-orang yang apa dibawa, barang apa yang dibawa. Itu kan mesti juga harus dilakukan. Maka saya bilang tadi tergantung kepada para petugas-petugas lapas di penjara itu. Dulu pernah saya tahu, nggak tahu masih ada sekarang ya, Satgas Lapas. Satgas Pengawasan Lapas yang dibentuk oleh Badan Narkotika Nasional. Itu juga membantu. Sehingga lalu lintas manusia di penjara itu betul-betul terawasi. Apa yang mereka bawa. Jangan hanya sekali selewat, asal bisa dikasih sesuatu, terus bisa lolos begitu aja. Indikasi ke arah sana memang besar. Adalah, padahal itu ada alat sebetulnya yang bisa mendeteksi barang-barang apa yang dibawa oleh para pembesuk ini untuk bisa masuk, deteksi. Apa yang dibawa supaya ketahuan. Jadi artinya alat untuk bisa mendeteksi narkotika yang dibawa gitu. Ya. Nah, ini ada satu cerita. Ini memang seperti yang terjadi kemarin lah, misalkan orang BNN mau datang ke lapas ke rutan Salemba untuk menjemput paksa petugas. Bukan, 2 orang napi di sana. Tapi tidak diterima karena alasan tidak ada izin. Padahal surat itu sudah dimasukkan beberapa hari sebelumnya. Nah, itu seolah-olah menunjukkan ada penolakan dari petugas atau sipir penjara mengenai upaya pemberantasan narkoba di penjara. Seperti itu nggak sih? Ya, kembali lagi memang sebetulnya mentality dari para petugas Dan ini. itu kan sebetulnya penolakannya secara terbuka, bukannya hanya 1-2 oknum yang melakukan itu kan sebetulnya. Nah, itu gimana menurut Saya memang itulah teringat apa yang dilakukan oleh Bung Wamenham itu sama Denny Indrayana. Sidak. Saya kira itu perlu dilakukan ya. Dan dilakukan sesering mungkin. Sesering mungkin oleh pimpinan, oleh Pak Bung Yasona lah, program aja dong. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Jangan asik ngurus-ngurusi politikannya, ini ngurusi hal-hal yang penting dalam lingkup tugasnya dia. Dan itu lebih penting menurut Anda ya? Penting. Terima kasih Anda masih di Dialog Jurnal Pagi, dan saat ini Kepala Bagian Humas BNN Kombes Pol Slamet Riyadi juga sudah bergabung bersama kita selain Pak Togar Sianipar. Pak Slamet pribadi, ini kalau kita bicara apa yang terjadi kemarin Pak, apa yang menjadi catatan Anda ketika mengetahui bahwa ada peredaran narkoba dari penjara, bahkan Freddy Budiman yang ada di lapas yang jauh bisa melakukan transaksi dan memanage semua ini? Ya. Sebelum kami mengurai, awal kami, mohon maaf, tidak berusaha untuk menjustifikasi sebuah institusi lapas untuk menghindari resistensi. Ini adalah sebuah fakta. Memang peredaran yang dikendalikan dari lapas itu adalah salah satu indikator menaiknya angka peredaran. Ya, itu menjadi indikator, di samping indikator-indikator yang lain. Dan fakta-fakta menunjukkan bahwa memang banyak sekali hasil-hasil tangkapan dari BNN itu selalu muara akhirnya pada penjara. Ya, ini adalah suatu fenomena yang luar biasa di mana para penegak hukum bekerja keras karena perintah presiden bahwa ini adalah ini adalah kondisi darurat narkoba. Yang semuanya harus serius, di mana di dalam lapas sendiri ada banyak pelanggaran. Artinya sebetulnya SOP sudah ada, tapi ada pelanggaran dari para warga binaan di situ menggunakan alat komunikasi sebagai pengendali. Gitu. Ya. Nah, ini kalau kita melihat apa yang terjadi, apakah memang tidak ada ini kan bukan hanya sekali kan Pak Slamet pribadi, berkali-kali kan, bahkan dapur untuk bikin narkoba juga pernah ditemukan di situ. Apakah tidak ada semacam supervisi atau koordinasi bersama antara institusi? BNN dengan lapas atau ya gimana lah? Ya, BNN ada MOU dengan Kemenkumham, bahkan kita juga sering koordinasi dengan para teman-teman yang ada di PAS, saling memberi dan saling menerima. Kadang kebijakan-kebijakan yang bersifat informal, misalnya saya mau ini, nanti surat
akan saya sampaikan bersamaan itu sering-sering kita temukan. Tapi kalau misalnya ada penyimpangan, ya memang namanya penyimpangan tetap ada. Saya lihat banyak orang-orang baik di situ. Beberapa orang merupakan anggota Satgas, pernah ketemu juga Satgas anti narkotika di situ. Tapi penyimpangan juga tetap ada. Lalu ya, apa ini kan nggak bisa dibiarkan ini Pak Togar. Saya kadang-kadang gini ya, ada apa kekeliruan kita. Seolah-olah kalau sudah MOU, selesailah sudah persoalan. Ya, betul. Padahal kita mesti melihat pada implementasi kan. Dari MOU itu? Dari MOU itu, dan itu paling penting. Itu kan MOU kan rencana, pelaksanaannya terpenting. Nah kalau sudah bicara pelaksanaan, tentu ada orang di situ. Ini bicara orang sekarang, mental manusia ini. Ini yang menjadi perlu diperhatikan. Jadi kadang-kadang itulah kekesalan kita di Republik tercinta ini. Jangan rencananya bagus-bagus saja. Jangan bilang Republik Pak Togar. Ini kita bicara soal. Oke lah. Tapi ini saya udah bilang lah. Oke lah. Udahlah. Mungkin terlalu semangat kali ya. Tapi habis kata mungkin. Maksud saya itu hal yang perlu diperhatikan. Jadi yang kita bicara MOU, bicara ini kan implementasi. Ada Satgas narkotika. Ada orang yang mau mengadakan kontrol. Tapi kemudian seperti saya katakan tadi ada penolakan. Apa sih yang terjadi? Padahal MOU sudah dilaksanakan, sudah ditandatangani. Sudah lama itu. Pak SBY itu dari dulu selalu mengatakan nation in arms. Semua elemen bangsa ini harus istilahnya angkat senjata, berperang melawan narkotika. Ini sampai di mana itu? Kayak gitu. Jadi ini boleh diucapkan, tapi dalam pelaksanaannya, ya kan? Jadi saya selalu ingin mengatakan kembali bahwa perlunya di sini ada komitmen dari seluruh jajaran. Bukan hanya pimpinan saja, sampaikan pimpinan, tapi pelaksanaan itu mesti dicek. Sampai di mana pelaksanaannya, benar apa enggak sih? Itu. Dan bagi siapa pelanggar tanpa kecuali, mesti harus ditindak. Bahkan kalau perlu, kalau memang betul-betul ada si penjara diketahui telah melakukan kerjasama dengan pengedar, ya udah, apa bedanya? DER juga. Artinya dia kan ikut terlibat kan dalam kejahatan narkotika itu mestinya. Terlibat dong. Seperti itu. Di dalam bahasa hukum ikut serta. Membantu dalam kejahatan itu kan. Iya, ikut serta melakukan. Iya, betul. DER kalau perlu. Nah ini menurut catatan Granat dan juga BNN mungkin ada nggak sipir-sipir penjara? Ini kan kasusnya sudah banyak sekali di berbagai kalapas ya, di beberapa lapas maksud saya. Nah ini ada nggak catatan berapa sipir penjara yang pada akhirnya divonis bersalah? Kami BNN tidak ada catatan untuk itu, tapi begitu kami melakukan tindakan kemudian ada pelibatan, kita memberikan fooding kepada mereka. Tapi ada satu pernah kita tangkap kemudian masuk ke dalam kepala Nusa Kambangan, lapas Nusa Kambangan sudah ditangkap. Tapi oke lah, itu kan muara tadi ya, kita bicara penjara. Oke, boleh nggak keluar agak sedikit? Para petugas penegak hukum yang lainnya dari sejak polisi, jaksa, hakim, itu juga mesti bersih. Mesti bersih itu. Jangan polisi, jangan dikira nggak ada polisi yang terlibat narkotika loh. Ada. Ini pun juga mesti kan harus ditertibkan ini. Jaksa juga ada yang menyalahgunakan wewenang, merubah-rubah pasal. Ada ini dari polisi, jaksa sampai hakim. Ada. Ini mesti bersih. Kalau memang ada komitmen negeri ini harus bebas dari narkotika. Jadi jangan bicara 2015 Indonesia bebas narkotika. Itu kan cuma omongan doang. Sekarang sudah berubah lagi. Asal bisa berkurang aja. Bukannya bebas. Jadi Indonesian Drug Free Area 2015. Ada istilah maju tak gentar membela yang bayar ya. Jangan sampai itu terulang lagi dalam kasus ini. Saya lebih berani bicara sama dia daripada dia kan. Nah ini kalau dari catatan BNN tadi anggaplah jumlah sipir yang mungkin divonis bersalah mungkin tidak punya catatannya. Tapi kalau dari catatan BNN tadi mengatakan bahwa beberapa operasi penangkapan ini bermuara ke lapas atau penjara. Ini berapa banyak sebetulnya? Kami tidak bisa menggunakan jumlah secara hitungan, tapi catatan BNN, saya kan mantan penyidik di narkotika itu. Setiap kali ada penangkapan, pasti muara akhirnya sana Pak. Penjara. Iya. Tangkap lagi, muara akhirnya sana Pak, si A. Tangkap lagi, sana Pak, si A. Orangnya sama atau orangnya berbeda? Beda-beda Pak. Orangnya berbeda-beda. Penjaranya mana saja Pak? Kami tidak bisa menyebutkan. Nanti mereka ada yang resisten. Kalau benda yang lebih dahsyat lagi, sudah divonis mati nih, tinggal nunggu eksekusi, masih bisa mengendalikan. Ada. Contohnya Sylvester Obikwi atau Mustafa. Dia menggunakan alat komunikasi dengan HP yang sangat sederhana, murah, meriah.
kemudian dikasih anten sampai ke atas. Siapa yang mengizinkannya Pak? Nah, sampai ke atas. Dan antenanya itu permanen? Antenanya permanen, dipasang mancep gitu bahasa Jawanya, mancep celek kayak di lem-lem gitu. Ya. Kasih anten bulat ke atas. Iya, nggak, antena yang bulat ke atasnya itu kan permanen artinya, bukan dicopot-copot atau gimana? Mestinya iya, idealnya iya. Waktu itu saya rilis bersama dengan Humas Dirjen Pas, saya rilis bareng-bareng, ditunjukkan bareng-bareng di sini. Inilah kayak begini antenanya. Saya berpikir, loh, masa nggak tahu pikiran saya? Ya, itu penimbang. Yang catatan penting, Pak, ada dua hal. Apa itu? Komunikasi bisa masuk. Pertama, dia sebagai alat pengendali. Kedua, itu digunakan sebagai sarana phone banking. Phone banking? Iya. Artinya untuk menerima apa namanya, apakah dana sudah untuk transfer, untuk transfer masuk segala dan, macam. Mengendalikan masuk dan keluar. Ya. Jadi dia menggunakan akun pacarnya. Pacarnya, kemudian pacarnya dengan polos sekali menyerahkan buku dan kartu ATM, silakan begitu saja. Ya sudah, dari dalam langsung mau berapa masuk, berapa keluar, mau transfer kemana, jalan. Ya. Ada dua risiko kalau ketika alat komunikasi bisa masuk. Ya. Ini luar biasa. Nah, ini tadi Pak Togar sempat mengatakan, ini kalau bisa lapas atau penjara dimanapun ini menjadi blank spot. Apakah menurut BNN ini sebetulnya salah satu... Pernah ada jamming ya, diberikan alat jamming oleh salah satu lapas. Tapi yang tidak bisa berkomunikasi bukan hanya penghuni. Petugas lapas tidak bisa berkomunikasi, masyarakat di sekitar lapas juga tidak bisa tambah marah masyarakat. Oh, itu memang nggak bisa dilokalisir ya? Tidak bisa dilokalisir ya. Mestinya ada cuma per kamar saja, tapi kan namanya itu kan kadang-kadang bocor ke tetangga, kadang-kadang bocor ke kanan, ke kiri. Masyarakat kan tinggal teknologi aja saya kira itu. Kalau memang alat yang dipasang itu kemudian lalu merugikan masyarakat setempat, ya kan tinggal dibuat aja lagi diatur aja supaya bisa radius kecil di sekitar penjara. Soal masalah para petugas kita, ya dipakai alat lain yang bisa. Hanya mereka bisa menggunakan gitu, bisa kan? Artinya menurut Anda ini salah satu solusi mestinya yang harus dilakukan? Ya, salah satunya. Baik. Sebetulnya willness itu yang menjadi urusannya. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Jual narkoba dari dalam penjara. Dialog kita lanjutkan masih bersama Pak Slamet Pribadi dan Pak Togar Sianipar. Pak Slamet Pribadi, ini kan ramai dia omongin soal CC4 ya, atau nyebutnya apa? CC4 atau apa? CC4 atau CC4 ya. Atau CC4 ini disebut-sebut sebagai narkoba jenis baru yang ditemukan kemarin di lapas. Nah ini kalau apakah CC4 ini sudah ada di dalam lampiran dari undang-undang, Pak? Kalau belum kan nanti mungkin jadi dianggap bukan narkoba lagi. Iya, saya sampaikan bahwa BNN menerima sampel bukti tanggal 10 hari Jumat. Sampai dengan Jumat, Sabtu, Minggu dianalisis oleh petugas lab. Rencananya hari ini akan diserahkan kepada penyidik Barreskrim dan mungkin beliau-beliau yang akan menyampaikan. Kita belum bisa menyampaikan apakah itu CC4 atau bukan. Karena CC4 itu bisa juga bahasa kimia, juga bisa itu melakukan bahasa sosial. Sekedar penyebutan. Jadi mohon media atau masyarakat jangan terjebak ini benar-benar CC4 karena hasil lab belum disampaikan. Jadi sebetulnya belum ditentukan apakah ini CC4 atau belum ya? Di dalam kasus narkotik, apabila kita menangkap sebuah benda narkotik, kita tidak bisa mengatakan itu sabu, ganja atau ekstasi sebelum ada keterangan ahli yang menyatakan bahwa itu sabu, bahwa itu ganja atau apa. Tapi kan biasanya dari kasat mata biasanya penyidik sudah bisa dari kasat mata sudah bisa mengatakan, tapi tidak bisa menyimpulkan di dalam kriminalistik. Jadi harus ada keterangan ahlinya. Resminya ya. Emang dari kasat hari ini rencana misalkan. Kalau secara kasat mata kan sudah banyak yang mengatakan bahwa ini adalah CC4 itu, Pak. Belum bisa, Mas. Belum bisa ya. Karena yang diterima itu dalam bentuk kertas seperti perangko. Kertas seperti perangko, tebalnya seperti perangko itu ya. Dan tablet. Ada gambar-gambarnya begitu juga. Ada kata kepala lab, ada, tapi masih dalam bentuk analisis dan tablet itu. Itu berbahayanya seperti apa, Pak? Tingkat kalau yang lain, Mas, yang lain bukan yang itu ditempel di lidah atau di langit-langit, itu orang bisa tidak sadar. Ya 2 hari. Tidak sadarnya 2 hari, berhalusinasi gitu ya? Atau pingsan dia langsung? Ada tiga sifat, satu psikoaktif, depresan atau bersifat halusinogen. Ini tergantung yang mana yang dipakai. Yang dipakai bahan dasar. Ya bahan dasar. Ya. Oke, Pak Togar, ini tentang CC4 ini Anda punya pendapat?
Iya, itu kan memang sudah sudah diramalkan itu bakal muncul jenis-jenis baru narkotika. Namanya itu New Psychoactive Substances, itu NPS. Itu akan makin banyak karena memang ternyata ahli-ahli kimia kita juga nggak semua benar. Jadi seperti pembuat bom misalnya gitu kan, akhirnya ditemukan zat-zat lain yang bisa dicampur, kemudian ketemu daya ledak yang cukup tinggi. Sama juga dengan ini. Sekarang bukan hanya CC4, ada juga dulu kena sekarang ini ganja sintetis. Ganja sintetis. Jadi rumput itu dikeringkan, kemudian zat yang sudah dicampur ini dengan berbagai macam disemprotkan. Itu dipakai. Betul. Lebih dahsyat dari ganja. Nah, itu kan tapi THC juga. Nah, itu ada di dalam lampiran undang-undang kita. Nggak ada. Ini masalahnya memang. Jadi lalu saya sarankan waktu itu kalau bisa sih sebetulnya dikejar dari THC-nya. Kalau THC-nya itu masuk dalam. Nah, ini yang pernah perdebatan waktu pas zaman Pak Raffi Ahmad kalau nggak salah itu yang Katinon itu sempat. Mengapa undang-undang kita itu terlalu kaku? Bukankah kalau kita bicara soal narkotika artinya dampak dari obat ini bukan jenisnya sebetulnya yang harusnya dijadikan tapi dampak dari obat yang dikonsumsi itu yang mestinya karena kemungkinan akan berkembang teknologi kimia yang memungkinkan akan ketemu lagi zat-zat baru gitu. Betul. Memang harus lebih fleksibel memang itu. Itu gimana? Ya Mas, memang yang namanya bandar dan kurir itu selalu memanfaatkan kelemahan hukum dan kelemahan teknologi, kecanggihan teknologi. Salah satunya adalah menggunakan derivasi-derivasi turunan-turunan dari unsur pokok. Sekarang sudah diatur Peraturan Menteri Kesehatan nomor 13 tahun 2014 mengatur soal turunan-turunan itu. Salah satunya apa yang dipakai oleh RA, udah masuk Pak. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 13 tahun 2014 menempelkan kepada lampiran. Gitu. 35. Ya, 35 Pak. Jadi bukan hanya melanggar peraturan menteri, tapi juga itu karena ditempelkan ke lampiran dari memang turunan-turunan ini dijadikan. Tapi memang undang-undang narkotika itu juga dibuat lebih fleksibel ya, lebih mencakup. Kemungkinan akan timbul lagi itu turunannya, psikoaktif. Turunannya. Itu mesti dimungkinkan mestinya supaya tidak lalu akhirnya orang kehilangan apa yang mesti digunakan dasar hukum, pasal berapa yang harus digunakan untuk menindak orang ini. Kira-kira begitu. Pak Slamet, saya mencoba untuk mengutip pernyataan Pak Slamet di awal tadi bahwa ketika operasi gitu ya, ditangkap terus dirunut, itu ujung-ujungnya ke penjara. Dan itu menjadi salah satu indikator bahwa sebetulnya peredaran narkoba di negeri ini itu sebetulnya sudah sangat keterlaluan gitu ya, sudah darurat. Nah, kalau dulu saya pernah ingat sekali bahwa kalau dikira-kira per hari itu jumlah orang yang meninggal itu mencapai 40 sampai 45 orang per hari. 33 sekarang 33. 33 orang yang meninggal. 12.000 lebih per tahun. 12.044 tahun ya. Per tahun. Sekarang 33. Ya. Nah, ini apakah dengan kondisi yang seperti ini jumlahnya semakin banyak atau memang seperti itu yang meninggal? Yang meninggal. Hasil penelitian tahun 2011 itu yang meninggal antara 4 juta sampai 5 juta. Tapi hasil penelitian tahun 2014 itu antara 4 juta lebih kurang estimasinya. Jadi ada penurunan sedikit. Tapi sebetulnya catatan BNN mengatakan bahwa metode represif saja yang digunakan di dalam mengelola peredaran gelap ini narkotika tidak menyelesaikan masalah. Tidak akan menyelesaikan masalah. Iya, kalau hanya metode represif, maka ada metode lain sesuai dengan politik hukum undang-undang narkotika, yaitu adalah metode rehabilitasi baik medis maupun sos. Bagi pengguna ya? Bagi pengguna untuk diri sendiri, penyalahguna untuk diri sendiri. Ingat, kalau sudah membagi ke orang lain itu kurir, tapi untuk diri sendiri itu harus diobati, harus diboleh. Ini untuk menekan orang-orang yang membutuhkan. Kalau tidak ditekan, semakin banyak bandar mendekat. Teori ekonomi masuk. Penawaran dan permintaan. Pak Togar, kesimpulannya soal ini, apa yang harus dilakukan segera? Saya sih selalu dari dulu juga saya penganut sangat fanatik dengan upaya pencegahan. Walaupun mungkin beberapa teman tidak sependapat dengan saya. Kenapa? Saya punya jalan pikiran. Saya sudah perhatikan fenomena penegakan hukum, fenomena supply reduction, ya, yang dilakukan dengan upaya penegakan hukum. Ini ternyata menimbulkan banyak lagi persoalan.
persoalan-persoalan katakanlah saya seperti yang sudah kita ceritakan tadi, dari polisi, jaksa, hakim sampai penegak hukum, bahkan juga sampai pengacara, penasihat hukum. Ini semua ini. Nah, nyata-nyatanya dengan penekanan lebih pada penegakan hukum, ternyata juga kecenderungan menaik terus ada. Jangan lupa, 5% per tahun tetap naik terus. Itu seperti yang dikatakan Pak Kalau ada yang meninggal tadi sekian-sekian itu dark number masih memungkinkan loh. Ya, betul. Yang tidak tercatat. Bisa lebih. Lupa loh. Bisa lebih dari itu. Itu yang tercatat ya. Yang tercatat itu hasil penelitian ya. Nah, itu angka gelap masih harus dimungkinkan. Nah, oleh karena itu saya katakan harus diimbangi lebih kuat lagi dengan upaya-upaya prevensi. Prevensi, primary prevention, secondary prevention, dan tertiary prevention. Dan tentu hukuman yang tegas bagi mereka yang terlibat. Tamping hukuman yang tegas bagi mereka juga, termasuk para penegak hukum yang terlibat. Pak Togar, terima kasih banyak sudah bersama kami di Terima kasih banyak. Pak, selamat, terima kasih banyak. Terima kasih.